dihadirkan memahami Rasulullah itu dari qasidah, dari sastra-sastra yang melambung-lambung dengan perasaan. Wah, akhirnya kita nggak pernah ketemu, sehingga melihat Rasulullah itu tidak menjadi sebuah ilmu yang dasar. Itulah. Nah, itu makanya kaum muslimin ini harus cerdas, makanya menggunakan ilmu dasar atau disebut dengan ilmu syajarah, yang kita kenal dengan ilmu sejarah. Secara khusus disiplin ilmunya namanya syajarah atau sejarah, umumnya disebut sirah, sejarah perjalanan, tapi khususnya adalah ilmu syajarah yang artinya pohon. Jadi akarnya, pohonnya, daunnya ini paralel, nyambung. Makanya kalau dari sisi ilmu sejarah mempelajari Rasulullah dari akar sampai buahnya ketahuan. Dari ilmu sejarah, ilmu pohon loh ya. Nah sekarang ini kan tidak belajar dari situ, kita ini kaget-kaget. Kok ada akarnya Rasul, pohonnya Rasul, kok buahnya beda? Jangan-jangan setek kan? Yen besuk Maryang eman yen wonten grahana ning sasi srengenge kembar lim. Lin pangalit gumlaring siti. Sawiji tanana urip mung isun karo sampean mati amung kang swarga. Assalamualaikum wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, jajaran pengurus masjid Fatahillah ya, yang saya hormati para hadirin wal hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, ini acaranya mulutan ya. Kalau di Jawa Khaul siapa? Khaulnya Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Jadi yang satu peringatan lahir, yang satu peringatan mati. Iya kan, berarti kan khol kan peringatan kematian, maulid peringatan lahiran. Maulidnya Rasulullah peringatan meninggalnya Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Jadi ada peringatan lahir, ada peringatan mati. Itu kenapa? Ya karena manusia. Artinya kalau diperingati lahirnya berarti Nabi ini manusia. Syarif Hidayatullah juga manusia. Bedanya Rasulullah ini awal akhir itu pasti dijamin oleh Allah. Selain Rasulullah nggak ada jaminan. Makanya kita mengingat kematian orang-orang soleh adalah dalam rangka agar kita ingat mati. Nah, terkait peringatan kelahiran dan peringatan kematian itu sering dipersoalkan. Kenapa ada peringatan kelahiran? Sahabat enggak memperingati lahirnya Rasul. Ya itu kan tidak termasuk rukun iman sama rukun Islam. Tapi yang pasti Rasulullah itu min anfusikum. Jadi laqad ja'akum rasulun min anfusikum, dari bangsa kalian, bangsa
manusia. Makanya Rasulullah itu melewati fase sebagaimana manusia, ya fase lahir, fase menikah, fase macam-macam ya seperti lumrahnya kita. Jadi Rasulullah itu melewati fase lumrahnya manusia karena min anfusikum. Jadi kalau kemudian kita memperingati sebagaimana kita memperingati manusia lahir, ya jangan kemudian terlalu ekstrim. Udah boleh katanya, kenapa? Wong ini memperingati, menceritakan tentang kelahiran manusia, karena Rasulullah itu lahir, benar-benar lahir, ada orang tuanya, ada kakeknya, ada neneknya. Makanya hidupnya secara sosiologi itu sama dengan kehidupan manusia. Lahir, dewasa, anak-anak, fase-fasenya sama dengan fase-fase kita, dan mengalami juga hal-hal yang dialami oleh manusia yang lain. Rasulullah lahir, ada yang komplit punya orang tua, ada yang enggak. Rasulullah lahir sudah enggak punya ayah. Begitu usia 6 tahun ditinggal ibu. Jadi kalau yatim itu adalah ketidakenaan manusia hidup, Rasulullah sudah mengalami nggak enak. Artinya setiap yang dilakukan oleh manusia kok butuh contoh, ada di Rasulullah. Yang nggak enak ada semua. Diasuh kakek, kok misalnya itu dianggap nggak enak, Rasulullah diasuh sama kakek. Diadopsi sama paman yang nggak terlalu kaya, Rasulullah juga di situ. Jadi kalau kondisi kecil tanpa orang tua, diasuh kakek, diasuh, ya Rasulullah sudah ngalami itu. Kemudian beternak, ya Rasulullah beternak untuk menyambung usia anak-anak ke usia dewasa, ya beternak. Kemudian menikah, ya menikah. Tapi sebelum menikah Rasulullah pernah juga mencintai wanita dan gagal, ya pernah. Jadi kalau gagal cinta itu ya sunnah. Ya, jadi mencintai perempuan yang namanya Fakhitah. Fakhitah itu saudaranya Sayyidina Ali yang dikenal dengan nama Ummu Hani. Itu ngelamar Rasulullah ditolak. Jadi kalau kalian melamar kok ditolak atau mengirim surat kok ditolak, ya itu sunnah. Udah ganteng-ganteng dapat janda, ya itu sunnah juga. Rasulullah juga dapat janda. Jadi siklus kehidupan manusia itu sama. Ini yang jarang digambarkan, sehingga kita ini kadang melihat Rasulullah itu nggak terlalu hebat, karena selalu dihubungkan dengan mukjizat. Jadi selalu dihubungkan dengan wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Oh itu wahyu ini. Kita ini jarang bahas Rasulullah dari sisi Rasulun min anfusikum. Rasulullah itu hebat, bener-bener manusia hebat. Orang bisa bertahan tidak bohong itu kan orang hebat. Nah, jadi ini karena ini kebetulan orang-orang pinter ya, maka tak ajak ngaji ke titik Rasulun min anfusikum, agar kita ini enggak selalu melihat Rasulullah itu seperti, ya pastilah Rasulullah itu dapat wahyu, pasti hebat. Akhirnya kadang kita ini juga terus ikut-ikutan bahwa orang yang dekat dengan Rasulullah itu hebat, seperti Rasulullah bisa terbang, bisa Isra Mi'raj 70 kali gitu kan. Kita coba kita berbicara titik yang paling
dasar dari Rasulun min anfusikum. Jadi ya mengalami utang, ya utang Rasulullah, menggadaikan baju perang kepada orang Yahudi. Lapar, ya lapar ketika perang Khandaq. Sahabat nanya, ya Rasul, aku butuh makanan, kenapa kau nggak minta sama Allah, ini makanan sudah habis. Loh, perutmu kok masih kembung gitu? Ya kan diganjel sama batu ya Rasul. Ganjel berapa? 1, kamu baru 1, saya 2. Perang, ya berangkat, tapi tidak sesuai ini, tidak sesuai harapan. Rasul bilang tadi, nanti kita akan perang, siap nggak? Ngadepi 3.500 orang yang sudah berangkat, yang standby 3.000 orang. Ini persiapan menuju Madinah. Kalian siap nggak perang? Siap ya Rasul. Oke, siap. Begitu waktunya mau berangkat, dihitung, nggak ada separuh yang mau berangkat, cuman 300 orang. Yang lain kemana? Ya takut, ya sembunyi. Jadi kalau kita sudah siap, ternyata belok, ya nggak ada masalah. Siap mau memilih wali kota atau apa, tiba-tiba begitu diiyani ganti milih orang deh, ya itu biasa. Punya istri yang cemburu, ya Rasulullah. Siti Aisyah itu cemburu itu sampai pohon kurma yang disenderi begini itu gosong, saking cemburunya, emosi karena Rasul nggak datang. Maka sampean kalau para perempuan merindukan, ya Siti Aisyah dan Rasulullah saling merindukan. Difitnah orang, difitnah oleh keluarga sendiri, ya pernah. Ketika Siti Aisyah pulang perang terlambat, terus ketemu sama sahabat, dibawa pakai untanya sahabat dan dituntun, wah itu heboh. Siti Aisyah berselingkuh dengan sahabat, wah itu sampai begitu. Jadi hidup di titik terendah Rasulullah pernah diludahi orang gitu. Sampai tak nggak pernah ya jalan diludahi orang itu, nggak pernah. Diembargo, nggak pernah kan sampai diembargo. Rasulullah diembargo, orang Rasulullah beli, nggak ada yang mau ngasih. Jual, Rasulullah jual, nggak ada yang mau beli, nggak ada. Lu jual, gua beli, nggak ada. Rasulullah diembargo, dan embargonya ditulis di Ka'bah. Jadi titik-titik terendah itu ada. Jadi Rasulullah tidak langsung dibedakan, itu enggak, tetap menggunakan standar Rasulun min anfusikum. Nah ini dalam ilmu sosiologi agama dan ilmu antropologi sosial, ini beratnya luar biasa, karena tidak langsung hadir dalam titik di mana Rasulullah itu bisa terbang gitu, enggak. Rasulullah hadir di titik di mana Rasulullah harus mulai betul dari awal sebagai manusia, ya mulai jujur dari kecil, tidak berbohong, punya belas kasih dari awal. Jadi tidak kemudian dapat wahyu terus yang nolak mati gitu, yang enggak. Loh, makanya dalam ilmu dasar ini min anfusikum ini mengalami fase manusia berdagang, ya ditipu ya. Karena pertanyaannya adalah kerjaan-kerjaan besar seorang Rasul yang demikian gede ini, merubah arus dunia, merubah arus berpikir, merubah cakrawala, itu beban yang harus ditanggung oleh Rasulullah. Sementara Rasulullah dihadirkan sebagai manusia biasa, Rasulun min anfusikum. Lebih beratnya lagi dijadikan nabi dengan konsep dari nol. Karena apa?
hadir di tengah masyarakat yang tidak mengenal Nabi. Jadi Rasulullah itu hadir di tengah masyarakat yang benar-benar nggak mengenal Nabi. Kenapa? Karena di Mekah. Kalau Rasulullah itu diutus di Filistin lebih enak. Karena apa? Orang Filistin ngerti Nabi. Jadi ketika aku Nabi, orang Filistin, oh ya kamu Nabi. Tidak diutus di Madinah, tapi di Makkah. Orang Makkah nggak ngerti Nabi. Saya sering contohkan, saya datang ke sini nggak terlalu khawatir, karena orang sini ngerti kiai, pasti disambut. Nyenggol saya pasti bermasalah. Dia karena udah ngerti kiai di sini, udah paham kiai, datang disambut. Bila perlu berdiri tolak albat berderu. Karena apa? Saya enak ketika datang ke sini, langsung didudukkan, dikasih mic. Karena orang sini ngerti kiai. Coba kalau saya datang ke pedalaman Irian itu, yang tidak pernah mengerti konsep kiai, saya mungkin dikira tim pemburu babi. Coba. Atau ketika saya ke Korea, ketika saya ke Cina, mereka nggak ngerti konsep itu. Saya mungkin dianggap tukang sulap atau apa. Jadi Rasulullah itu hadir di tengah masyarakat, dihadirkan sebagai manusia yang lumrahnya manusia di tengah masyarakat yang bertolak belakang dengan apa yang akan ditugaskan kepada Nabi. Secara sosiologi orang Arab tidak mengenal Nabi. Karena apa? Mereka penyembah berhala. Makanya kita bisa melihat betapa beratnya. Dan dari sisi itu kita bisa mengaku hebat betul Rasulullah itu. Nah itu maknanya belajar sirah, belajar sejarah yang real. Beda dengan ketika belajar qasidah. Kalau kita belajar qasidah itu melambung-lambung. Nah hari ini kita lebih banyak dihadirkan memahami Rasulullah itu dari qasidah, dari sastra-sastra yang melambung-lambung dengan perasaan wah. Akhirnya kita nggak pernah ketemu, sehingga melihat Rasulullah itu tidak menjadi sebuah ilmu yang dasar. Itulah. Nah itu makanya kaum muslimin ini harus cerdas, makanya menggunakan ilmu dasar atau disebut dengan ilmu syajarah, yang kita kenal dengan ilmu sejarah. Secara khusus disiplin ilmunya namanya syajarah atau sejarah. Umumnya disebut sirah, sejarah perjalanan. Tapi khususnya adalah ilmu syajarah, yang artinya pohon. Jadi akarnya, pohonnya, daunnya ini paralel, nyambung. Makanya kalau dari sisi ilmu sejarah mempelajari Rasulullah dari akar sampai buahnya ketahuan. Dari ilmu sejarah, ilmu pohon loh ya. Nah sekarang ini karena tidak belajar dari situ, kita ini kaget-kaget. Kok ada akarnya Rasul, pohonnya Rasul, kok buahnya beda? Jangan-jangan setek kan? Lu ini belajar tentang Rasulullah, makanya akar sosiologi dan antropologinya harus matang. Karena Rasulun min anfusikum, anfusikum itu jenisnya manusia, lingkungannya lingkungan manusia, pola hidupnya pola hidup manusia. Jadi sehingga ketika umatnya ini menghadapi sisi paling sulit dari kehidupan manusia, pasti ada ibrohnya dari Rasulullah. Gitu. Makanya Rasul itu diletakkan di titik nol kehidupan.
titik nol kesulitan manusia, titik nol ruang sosialnya manusia. Sampai bisa bayangkan, jadi nabi di Mekah itu kan susahnya luar biasa. Makanya orang Mekah itu menganggap Rasulullah ini ya ngerepotin aja, ya kan? Yang ditanam itu Rasulullah ya nggak didukung kalau di Mekah, karena nggak kenal Nabi. Orang Kalimantan ketika didatangi oleh di pedalaman itu kiai, dia nggak kenal. Jadi makanya kehidupan Rasulullah itu benar-benar kehidupan yang kompleks dan bisa dipelajari, bisa disinaoni betul-betul dipelajari. Di titik terendah orang bertuhan banyak, diajari Tuhan satu, kan pusing itu gimana caranya gitu. Coba sampean, betapa sulitnya merubah bandul dari Tuhan banyak ke Tuhan satu, dari Tuhan kelihatan ke Tuhan tidak nampak. Tapi harus ibadah kepada sesuatu yang tidak nampak, padahal biasanya ibadahnya terhadap sesuatu yang nampak. Itu butuh kedalaman ilmu yang luar biasa. Ibadah dimulai dengan bersesuci. Bersucinya pakai air di negeri yang tidak ada air. Di negeri yang sulit air, ibadahnya bersucinya pakai air. Diminum aja susah, ini disuruh wudhu. Diminum aja susah, disuruh mandi jinabat. Betapa repotnya. Iya, kalau jinabatnya orang Jakarta udah banyak air sebulan sekali, sana semalam bisa 7 kali. Air banyak yang harus dikeluarkan. Di negeri yang tidak ada makanan disuruh rajin sodako, zakat. Di negeri yang panas disuruh puasa. Di negeri yang terhadap perempuan demikian syahwatnya disuruh tawaf. Dan perempuan yang cantik mau jelek apapun harus membuka mukanya. Betapa syahwatnya ketika lihat orang terbuka. Sementara yang laki-laki tidak pakai pakaian berjahit. Jadi kalau mau usil kan tinggal wes itu aja. Coba. Duh. Ini dalam teori dasar pembelajaran Rasulullah itu out of the box. Tidak sesuai sistem. Kalau mengajar mandi di negeri banyak air, ya pasti banyak bisa. Disuruh bersedekah di negeri yang banyak makanan kayak kita itu mudah. Nah itu, dan Rasulullah berhasil. Makanya dalam ilmu pendidikan tidak ada satupun tokoh dunia yang menempati di atas Rasulullah. Bukan panglima perang, tapi bisa nyuruh perang. Nah itu Rasulullah. Makanya ilmu itu bisa dipraktekkan oleh umatnya. Kalau Rasulullah selalu bergerak atas nama wahyu dalam pengertian mukjizat, terus umat kayak kita yang nggak pernah punya mukjizat ini gimana membawa Islam? Gimana mau mendidik? Kan nggak mungkin Islam dikembangkan dengan halu, nggak mungkin. Karena agama harus menyelesaikan problem sosial. Bukan hanya semata-mata persoalan konsep, tapi Islam harus menyelesaikan problem realistis, problem empiris harus diselesaikan. Gitu. Karena agama ini empiris loh, makanya itulah kalau kita memperingati lahirnya Rasulullah, kita kaji dari sisi Rasulun min anfusikum, hebatnya luar biasa Rasulullah itu. Hebat, berhasil.
di tengah situasi yang tidak mungkin menjadi mungkin. Arab bisa seperti itu, bisa seperti itu. Nah, makanya dalam Al-Quran tegas, wa kafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah, sendirian Rasulullah, cukup Allah aja saksinya kalau Muhammad itu utusan Allah. Baru kemudian mendapatkan teman, yang disebut walladzina ma'ahu, orang yang akhirnya menyertai Rasulullah, itu yang disebut sahabat. Bentrok dengan yang tidak terima karena secara ilmu dasar pengetahuannya nggak nyambung. Nah, itu disebut dengan kufar. Pertemuannya namanya asyidda'u alal kufar. Tapi karena ketelatenan Rasulullah berhasil terjadi rekonsiliasi antara yang kafir dan yang Islam. Yang kafir akhirnya jadi mu'allaf, punya anak mu'allaf juga, misalnya kayak Abu Sufyan mu'allaf, punya anak Muawiyah mu'allaf, baru punya anak Yazid mukallaf. Ada yang langsung dari kecil mukallaf, Sayyidina Ali, sebagian besar mu'allaf. Rekonsiliasi, ya sudah, sampai akhirnya ruhama ubainahum, yang tetap kufar Abu Lahab, sampai dinas di dalam Al-Quran tabbat yada abi lahabin watab. Tapi ketika ruhama ubainahum, Rasulullah tidak pernah ngimami membaca surat Al-Lahab karena anaknya Abu Lahab sudah menjadi makmumnya Rasulullah. Jadi ruhama ubainahum, jadi setelah ini rukun. Tarahum ruka'an sujadan yabtaguna fadlan minallah wa ridwanan simahum fi wujuhihim min athari sujud. Semua berlomba-lomba mencari ridha Allah. Sampai akhirnya kemudian Al-Quran meneruskan, setelah itu terjadi digambarkan dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in. Islam digambarkan seperti tanaman, makanya kemudian semua bergerak ke beberapa tempat nanam. Makanya orang Jawa yang wali itu pakai kembang lir tandur. Makanya Islam itu ditandur, tanam, karena zar'in itu maknanya tanaman. Jadi sampai bahasanya pun menggunakan bahasa tanaman. Ditanam di mana? Ada yang ditanam di Eropa, yang nanam siapa? Tariq bin Ziyad. Ada yang nanam ke Cina, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada yang nanam ke Afrika, sahabat Bilal, sahabat Salman. Ada yang nanam ke Indonesia, tapi sudah di generasi berikut belakangan bawa ke sini, ditanam dengan konsep sini. Makanya ketika menanam ya menggunakan konsep yang ada di Nusantara. Konsep menanam Islam di Nusantara itulah yang kemudian menghasilkan konsep Islam Nusantara. Yang ditanam apa? Ya sama aja bibitnya, 6 sama 3, iman sama Islam. Tanam sama aja. Rukun iman di negeri manapun yaitu antuk minabillah, iman kepada Allah, wa malaikatihi, sama aja semuanya. Ketambahan Lia Eden ya nggak mau orang sini. Artinya itu iman. Wa kutubihi, kitabnya Allah ya sama aja di seluruh dunia. Al-Quran yaitu nggak ada yang berubah. Wa rasulihi, yaitu juga nggak ada yang berubah. 25 ketambahan musotik juga ditolak, di seluruh dunia sama. Wal yaumil akhir ya sama aja, bahwa dunia ada akhirnya, cuman ada yang bahas, ada yang enggak. Kalau yang suka bahas kayak Hizbut Tahrir itu seneng bahas kiamat, ya kan, seneng bahas kiamat karena konsep khilafah itu
pasti dihubungkan dengan akhir zaman agar orang menerima konsep khilafah. Maka dibikinlah konsep kiamat sudah dekat, tapi sering gagal. Awas, tanggal 15 Ramadan hari Jumat ada asteroid nabrak bumi, itu tanda-tanda kiamat. Takut semua, ada yang jual kebun, ada yang jual ruko, serahkan panitia hari kiamat. Sampai hari Sabtu nggak ada, gagal lagi cerita tentang kiamat kan. Sampai kerusuhan di Syam, itu tanda kiamat, karena Islam kiamat itu mulainya dari Syam. Kalau Yahudi Nasrani menyebutnya Armageddon, mulainya dari Palestina, dari Bethlehem. Nah, mereka menyebut Gog Magog, kita menyebut Ya'juj Ma'juj. Nah, mulainya beda, teorinya hampir sama, tapi mulainya entry pointnya beda. Yang kita dari Syam. Makanya ketika kerusuhan ISIS di Syam, banyak orang kemudian merasa terpanggil untuk ikut menjadi bagian dari peristiwa kiamat, berbondong-bondong ke sana, bakar paspor, bakar KTP, sampai sana nggak jadi juga, ulang lagi minta diakui jadi warga Indonesia. Makanya kata kiai nggak usah serius-serius bahas kiamat. Lah kenapa? Karena kiamat itu bareng-bareng. Jadi belum selesai dah. Jadi nggak usah serius-serius dibahas. Kiamat bareng-bareng. Itu juga sama di seluruh dunia. Wabil qadri khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala, ada takdir baik, takdir buruk dari Allah. Sama semuanya, di sana di sini sama. Islam sama aja, syahadat itu semuanya sama. Anta syahada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sama. Islam mau di Cina mau di mana, ya itu syahadat. Sholat sama aja di seluruh dunia juga 5 waktu. Zuhur itu 4, nggak ada di tempat yang lain zuhur 2 itu ya nggak ada, kecuali jamaah takhir qashar. Sholat sama, Jumatan ya sama, zakat sama aja, tergantung daerahnya penghasil apa. Ada yang penghasil kurma ya kurma, penghasil jagung ya jagung. Puasa sama aja kan gitu, sama aja puasa. Haji sama aja, semuanya ke Mekah gitu. Tapi ketika ditanam di beberapa negara ada hal yang agak beda cara nanamnya, cuman itu aja yang nanam dan yang cara menanamnya agak beda. Kalau di sana yang nanam Rasulullah, di tempat lain ulama. Tapi ketika masuk Nusantara, ulama itu identik dengan kiai, makanya ulama menjadi kiai. Ada kepu Kiai Slamet, ada tombak Kiai Plek, ada keris Kiai Sengkelak, ada konsepnya kiai. Kita punya murid ilmidun, konsepnya sama dengan santri. Musola langgar, sholat sembahyang, konsepnya sama walaupun bentuknya beda. Nah itulah yang sampai sekarang kemudian kita punya kebiasaan menyamakan. Walaupun RX disebut Honda, ya kan, walaupun klub disebut Aqua, apapun mereknya tetap Indomie. Ya itu kebiasaan kita. Ya apapun mereknya, pembalut semuanya Softek. Dan kita terkadang juga nggak terlalu mempersoalkan Lebaran itu bungkusnya kongwan, isinya rengginang. Benar kan? Loh, karena konsepnya zar'in menanam. Itu. Nah di sini ditanam. Syahadaten, sekaten, itu kan di Jogja ada sekaten, menanam. Puasa, saumun, puasa. Kenapa ditanam pakai nama puasa? Karena di sini dulu Hindu itu ada ibadah, nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh perempuan, namanya upawasa. Makanya kok mirip sama upawasa, maka Syahrul Siam disebut puasa. Konsep-konsep itu kan ada.
Kenapa di sini sembahyang? Karena di sini sudah ada istilah nyembah sang yang bunyinya tetap sembahyang, isinya sholat. Jadi kita ini kadang biasa aja. Kayak misalnya khol, itu juga sudah ada di sini. Orang sini menyebut nenek moyangnya dulu namanya sang danghyang. Makanya kalau diambil sedikit orang tua-tua di kampung namanya eyang, karena danghyang, eyang kakung, eyang putri. Kalau kebeleset dikit namanya danyang. Nah, setahun sekali anak cucu ini kadang bertanya, itu kan bertanya terus dijawab, terus makanannya banyak, makanannya habis, pergi merantau, setahun sekali pulang bawa oleh-oleh. Ada yang sudah meninggal disembayangi. Nah, nyembayangi orang meninggal setahun sekali namanya srodo. Makanya ada istilah nyadran. Nah, karena sudah punya kebiasaan mendoakan orang tua yang meninggal setahun sekali dalam upacara srodo, makanya kemudian kita juga nggak ada masalah ketika diajari khol mendoakan pada orang meninggal setahun sekali. Prinsipnya sama. Jangan lupa asal usul Al-Quran menyebut walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Jadi prinsip-prinsip itu sudah ada semua. Itu. Nah, yang agak berat itu misalnya mempertemukan waktu, karena beberapa ini kan pakai waktu. Sholat pakai waktu, kita mau kuta. Puasa waktunya syahrul Ramadan, haji asyurum maklumat, Jumatan hari Jumat. Nah, dulu juga susah mempertemukan itu, gak mudah. Orang Arab harinya 7, Ahad 1, Isnin 2, Selasa 3, Rabi 4, Khamis 5, Jumat kumpul, Sabtu 7. Di sini dulu harinya 5, Pon, Wage, Kliwon, Legi, Air. Itu dulu begitu. Makanya mempertemukan 7 sama 3 itu nggak mudah. Makanya ada yang puasanya sama, hitungannya beda. Kasus Mbak Belu kemarin itu, yang puasa hari raya maju 5 hari yang beger itu. Tapi itu memang kalendernya beda. Kalender Sunan Kalijaga, belum kalender Sultan Agung. Nah, bagi kiai kan melihat itu sederhana. Yang lain sudah sama, menentukan hari lebaran aja yang beda. Ibarat bikin rumah geser 5 cm itu lebih mudah meluruskan daripada bikin rumah baru. Yang lebih susah itu sudah nggak puasa, ikut lebaran, ngecat rumah. Nah, itu lebih susah. Sama haji itu susah dulu, terutama di sini yang orang Hindu susah, karena di sini ke candi batu. Khawatirnya kalau ke Mekah lihat Ka'bah batu juga. Ini masalah kalau kemudian waktu itu. Di sini muter kiri pakai kain selempang warna kuning, sampai sana muter kiri kain selempang warnanya putih. Di sini kalau selesai ibadah digundul, di sana tahalul sama-sama rambut. Di sini air suci dari gunung-gunung setempat atau sungai Gangga, di sana air suci juga dari Zam-Zam. Selesai ibadah suci, di sini upacaranya namanya gadri, memotong binatang. Sampai di sana selesai ibadah, motong hewan kurban. Makanya kemudian dulu orang sini nggak boleh haji, khawatir akidahnya rusak. Makanya orang Jawa dulu pergi haji ke Gunung Merapi, orang Sulawesi pergi ke Gunung Bawakarai. Kenapa ke Merapi sama ke Gunung Bawakarai? Karena di situ ada masjid.
masjidnya Syekh Jumadil Kubro di Merapi, masjidnya Datuk Ribandang di Gunung Bawah Karaeng. Lah ngapain kalau ke masjid? Sholat Jumat 41 kali, jangan putus. Itu sama dengan pahalanya ibadah haji. Maka orang sini daripada split sampai di sana pikirannya goyah karena sama-sama batu, mending ibadah sholat Jumat 41 kali nggak putus sama dengan pahalanya ibadah haji. Maka jangan menyalahkan dulu orang pergi haji ke Gunung Merapi. Ini harus pakai ilmu, karena nanam di tempat yang jauh. Cuman waktu itu karena yang nanam itu para wali, jadi enak. Makanya Islam yang ke Indonesia itu kan wali, yang ke sana panglima perang, yang sana pedagang. Kadang orang sering menggugat, bahkan anak-anak UIN, anak-anak IAIN yang nggak paham menggugat, kenapa Islam di Indonesia para wali yang datang, yang sana panglima perang, yang ke Indonesia itu saudagar bukan wali. Kalau Anda berbicara Islam ke sini pakai saudagar, pasti Anda nggak sekolah. Itu pasti bukan orang sekolahan gitu. Karena apa? Di sini itu agamanya Hindu. Hindu itu yang boleh ngomong agama itu kasta tertinggi, namanya Brahmana. Brahmana itu yang boleh ngomong agama. Kasta di bawahnya para kesatria nggak boleh ngomong agama. Raja nggak boleh ngomong. Kasta Wesya pegawai nggak boleh ngomong. Apalagi Sudra. Sudra itu petani pedagang. Petani pedagang sekaya apapun dia Sudra, nggak boleh ngomong agama. Makanya karena yang boleh ngomong agama itu Brahmana, maka Islam nggak mungkin disebarkan oleh saudagar. Nah, yang imbang sama Brahmana itu siapa? Wali. Brahmana punya cakti, wali punya karomah. Makanya cerita pengislaman itu mempertemukan antara kesaktian dan karomah. Kenapa nggak mengajarkan bercocok tanam? Orang Nusantara ahli bercocok tanam. Kenapa tidak mengajarkan strategi perdagangan? Orang Nusantara jago berdagang. Kenapa tidak mengajarkan strategi perang? Orang sini hobi perang. Bahkan bangsa yang bisa menaklukkan Mongolia untuk pertama kali bangsa Singasari dari Nusantara. Loh, jangan dikira ini bangsa sudah maju. 571 Rasulullah lahir, 571 bangsa Nusantara sudah punya kerajaan. Tahun 300 sudah punya kerajaan Saluka Negara di ujung kulon. 400 sudah punya Taruman Negara. Tahun 500 pernah punya kerajaan Kalingga. 600 punya kerajaan Mataram. Kita udah maju di tahun itu. Makanya para wali ini menghadapi Brahmana. Nah, wali-wali ini memang beda konsepnya. Karena wali itu menembus ke laut kalau menginginkan sesuatu. Browsing langsung ke pusat datanya dunia. Anak-anakku sekalian pasti tahu bahwa dunia ini punya pusat data. Handphone itu bisa digerakkan karena ada pusat data, namanya satelit yang dikuasai oleh provider. Seluruh datanya ada di sana. Makanya seluruh sistem hubungan kita melibatkan satelit. Nah, dunia ini ada programnya, blueprintnya. Dunia itu ada di langit ketujuh sana, ke lautnya, namanya Lauhil Mahfuz. Catatan segala ada di sana. Orang Yahudi Nasrani menyebut tabut Sulaiman, orang Yunani menyebut kotak Pandora, orang Jepang menyebut kantong Doraemon. Nah, wali-wali itu kalau butuh ke sana itu download, browsing. Qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Makanya cerita wali itu pasti cerita tentang bertapa. Bertapa itu browsing, download. Rasulullah download 15 tahun di Gua Hira. Syekh Abdul Qadir 25 tahun di padang pasir. Qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Ini Sunan Kalijaga kan download 3 tahun. Wali-wali itu download semua. Makanya paketannya besar wali itu, karena downloadannya gede.
Lah kita kalau diajak download tidur. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya. Makanya kita nggak punya paketan gitu. Makanya wali-wali itu nggak takut apa-apa, paketannya gede. Makanya kenapa wali itu tahu hati orang? Karena diretas. Sampean kan nyawa sampean itu kan terdaftar dari Lauhil Mahfuz sebelum turun sudah didaftarkan di sana. Alastu bi rabbikum, kamu lupa kalau aku Tuhan. Nyawa jawab qalu bala syahidna. Nyawa diturunkan ke dunia fanfuruh, kasih paketan. Nyawanya sekian, istrinya ini, rezekinya ini. Kalau paketannya habis ya mati. Maka persis kayak handphone itu manusia itu ada kartunya terhubung dengan satelit, daftarkan 44 dulu terus dapat paketan. Makanya apapun yang dikerjakan oleh handphone karena kartunya terhubung, jejak digitalnya ada sama itu bayar di situ. Mau gelap-gelap mau gini ada catatannya. Manusia melakukan apapun terhubung dengan Lauhil Mahfuz ada catatannya. Makanya manusia itu juga sama kayak handphone itu kan. Makanya handphone itu bisa kirim gambar, kirim apa, yang penting punya kuota, punya wifi. Kalau nggak punya kuota paketannya habis, cari wifi gratisan .co.id. Makanya manusia itu bisa kirim Al-Quran, kirim doa, kirim ini, yang penting punya paketan. Kalau nggak punya ya cari wifi gratisan. Caranya gimana? Ya tawassul ila hadrati wa ila ruhi. Makanya kita punya tradisi tawassul. Kenapa? Itu pakai wifi gratisan. Wifi-nya Nabi, wifi-nya wali. Yang kita kirim apa? Al-Quran, Yasin, tahlil, Al-Quran semua kan itu. Nah Al-Quran itu apa? Downloadan, jangan dikira Al-Quran itu gak downloadan. Bal huwa Qur'anun majid fi lauhin mahfuz. Makanya karena Quran itu downloadan PDF, maka di password pakai apa? Ya alif lam mim itu passwordnya, kaf ha ya ain shad. Makanya kalau sampean mau belajar Al-Quran pakai tafsir, itu namanya belajar print out. Kalau mau belajar algoritma dan codingnya Al-Quran, pakai belajar abjadun hawazun, kitabnya Al-Awfaq, Mamba'u Usulul Hikmah, ada di situ. Yang kemudian bentuknya raja, itu password aja. Makanya kalau sampai belajar Al-Quran cuma belajar print outnya, ribut persoalan tafsir. Tapi kalau tahu codingnya aman. Karena algoritmanya pakai coding. Uang itu yang ada di ATM nggak ketemu passwordnya, algoritma ketemu ya nggak keluar uangnya. Nah itu bergerak pakai coding. Makanya kita ini sekarang mulai belajar coding algoritmanya. Cuman algoritma Al-Quran, coding Al-Quran kita nggak belajar di situ. Padahal di situ tuh menghasilkan ilmu pengetahuan. Kalau kita menguasai itu aman. Kenapa sekarang Yahudi yang berkuasa? Yahudi menguasai codingnya Zabur. Codingnya Zabur itu coding logam. Seluruh dunia sekarang dikendalikan oleh logam. Ahli logam dunia itu adalah Nabi Dawud. Kitabnya Zabur. Maka David yang dikuasai oleh orang Yahudi, dia masih menguasai dunia. Lah kita bahkan baca Quran yang codingnya dibilang musyrik ya susah begitu. Nah, makanya Quran itu bisa dibagi. Karena apa? Kalau kita nggak bisa punya wifi, kita pakai wifi gratisannya wali ila hadrati ila ruhi, namanya tawassul. Makanya kalau ada orang nggak percaya doa kok dikirim, jangankan doa, sepak bola aja bisa dibagi. Satu orang ke Qatar nonton sepak bola dibagi ke seluruh dunia, naikkan ke satelit, namanya siaran langsung, bagiannya sama. Makanya kalau ada orang nggak percaya doa bisa dibagi, orang itu nggak punya TV. Maka saya nggak usah heran nanti kalau malaikat mencari manusia yang mau dimatiin gimana? Ya serok, selesai. Teknologinya sama. Ini pakai cloud dunia, ini pakai cloud di langit ketujuh. Fisik itu di langit ketujuh, cuman kita nggak tahu. Karena pergi ke langit ketujuh mesti melewati 7 lapis langit. 1 lapis langit aja jumlahnya berapa? Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Itu langit ke-1.
keluar dari situ namanya black hole, lubang hitam. Siapa sih ngeruh nyampe nya kemana? Nyampe ke bulan aja butuh cangkang, butuh apa. Nah ruhani kita itu dari langit ke tujuh, makanya roh itu kuatnya luar biasa. Nah tubuh ini dunia produk biologis, produk lokal, ciptaan orang tua dari makanan. Makanya manusia ini tubuhnya rentan karena buatan bumi. Makanya kalau naik ke langit ya harus dilepas dulu. Kalau nggak dilepas dulu ya mati di tengah jalan. Maka dilepas dulu namanya mati, baru rohaninya naik ke langit. Maka mati itu biasa aja, cuma ngelepas aja, ngelepas cangkang. Tapi nggak usah takut, biasa aja, dilepas cangkangnya. Makanya orang dulu latihan melepas cangkang dulu, namanya ngerokok suko, apa itu ada. Sekarang ilmu itu sudah tipis karena teknologi memungkinkan orang untuk merubah sistem itu. Ya kan, dunia kan berubahnya cepatnya luar biasa. Cepatnya luar biasa. Dalam 20 tahun ini dunia percepatannya luar biasa. Tiba-tiba koran hilang, itu kan nggak kebayang. Akhirnya yang sekolah wartawan pusing ya karena koran hilang, radio hilang, surat cinta hilang. Semuanya dikuasai oleh WhatsApp, TV ya, di WhatsApp, Facebook, semuanya di situ. Industri-industri besar tiba-tiba hilang. Dulu cinta aja menghasilkan industri surat warna pink, baunya mawar, bukan bau melati, bau genderuwo, mereknya Harvest. Terus nulis menghasilkan industri kata-kata dulu, cara menulis surat cinta untukmu kekasihku di Jakarta. Semenjak kepergianmu merantau, aku merindukanmu. Entah kenapa bayang-bayang wajahmu selalu hadir di pelupuk mataku, sehingga setiap melihat bayang sesuatu, aku seperti melihat bayang-bayang peri kekasihku. Seperti kata penyair, kau tusuk di sana, berdarah di sini. Aku merindukanmu, tapi aku harus merelakan kepergianmu, karena itu demi masa depan kau, aku, dan anak-anak kita nanti. Kamu tahu nggak? Malam hari ini aku sedang mendengarkan lagu Isabella. Itu panjang. Lagu itu semakin menusuk hatiku karena si Emi terlalu melengking suaranya, seperti lengkingan kalbuku merindukanmu. Dulu panjang, anak-anak pintar berkata-kata. Kekasihku, desau angin yang malam hari ini menembus relung hatiku membisikkan namamu. Dan kata angin, kau pun merindukanku. Pede banget ya. Itu kita kira, ya Allah, dulu itu indah sekali cinta itu, membeku kita itu. Jadi zaman saya rindu itu menggigil, berat sekali rindu itu, sampai demam. Makanya rindu itu dendam, itu bener-bener dulu itu. Itu bahasa Arabnya hamkun. Nggak bisa itu kalau udah hamkun. Rindu. Kekasihku, kata rembulan, kau dan aku sedang duduk di bawah sinarnya yang sama. Aku hanya ingin satu hal, semoga kau masih paham teka-teki ini. 4 kali 4, 16. Mohon sempat atau tidak sempat harap dibalas. Dariku yang merindukanmu, yang mencintaimu, dan aku ingin kau adalah ibu dari anak-anakku. Pergilah ke kantor pos, dilipat, masukin amplop, tempelin gitu, kasih perangko, tunggu seharian, menghasilkan industri pos, telekomunikasi, menyerap Honda Win, hilang semua sekarang. Tahu-tahu cinta itu cuma butuh aja, gitu, dipoto cepet gitu, dikirim kalimatnya itu nggak panjang, cuma mah. Jadi umat Nabi ini ketemu dengan realitas sunnah Isra Mi'raj itu, ketemu. Jadi dunia ada cloudnya, makanya jangan heran kalau kemudian umat Nabi ini mekanismenya sama dengan mekanisme Isra Mi'raj. Pulang dari Isra Mi'raj ditanya Rasulullah, ya Muhammad, pintunya Masjidil Aqsa berapa? Gentengnya berapa? Rasulullah nggak jawab, malaikat Jibril yang jawab. Ya Jibril,
gambar Masjidil Haram, hadirkan ke depan Muhammad. Akhirnya kan itu namanya streaming sekarang, live streaming, share it, live streaming, siaran langsung gambar dihadirkan di depan mata. Itu kan sudah dari dulu naik ke langit gitu. Makanya saya sih nggak terlalu pusing. Suatu saat itu akan nyampe umat Rasulullah, menembus langit ke-7 itu mungkin akan nyampe entah kapan, ensiklopedik. Karena nanti ada manusia yang disebut ulul albab. Ulul albab itu mampu merefleksi bumi dan langit. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Ada ulil albab yang tentang langit dan samawat, itu berarti 7 langit itu diteliti betul itu sampai dia, sampai ensiklopedik. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Dan ini baru dunia aja belum selesai, bumi aja belum selesai. Makanya kiamat masih lama, nggak usah buru-buru. Karena dunia belum ensiklopedik. Jadi kalau dijawab kiamat, ya Gus, kiamat itu suwe. Kiamat itu masih lama. Jadi ojo khawatir. Orang kok bilang kiamat masih lama, dunia belum terbuka secara keseluruhan. Gitu loh. Jadi dunia ini cepatnya luar biasa dalam teknologi cloud ini. Dan Rasulullah sudah dilihatkan dunia ada pusat datanya. Nah, makanya kalau sampean ingin tahu programnya dunia, ya nembus pusat data sana, online. Qalu rabbuna wa tsumma istaqamu. Makanya wali-wali itu punya tradisi mujahadah, tahajud, menenangkan jiwa ini untuk online. Dan kita ibadah kita ini ibadah online, jangan salah. Namanya sholat itu ibadah online. Online kan sholat itu. Kita dari sini pemancar lokal, ini Masjid Fathul, ini kan kita online kemana? Ke Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram, online loh. Gitu. Kita ini online. Makanya konsep sholat itu kan konsep online. Allahu Akbar, online aja. Ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadahlah kau kepada Allah seolah-olah engkau lihat Allah. Kalau nggak lihat Allah, yakin Allah lihat engkau. Ini kan miskol dzarratin khairaya. Makanya ada kalau yang cepat namanya miskol, itu kan sudah sebenarnya pakai bahasa-bahasa ini kan bahasa-bahasa online. Ka'bah ini pemancar utama. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah, terhubung dengan Baitul Makmur, pakai cloud yang di sana. Makanya kita bisa dari jauh Allahu Akbar online. Yang penting kita pakai provider siapa? Provider Rasulullah. Nah, Rasulullah pakai providernya Nabi Ibrahim. Maka kama sholli ta'ala Sayyidina Ibrahim. Itu kan sistem online. Jadi kaum muslimin sudah diajari dalam ibadah yang paling dasar itu menggunakan cara online. Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Makanya kalau sampean nggak khusyuk, ya online-nya beda. Makanya harus khusyuk ke sana biar apa? Biar sinyalnya sambung. Makanya ada yang miss call, miss call. Jadi kita ini sudah pakai ibadah tingkat itu. Makanya wali-wali ini nyantai aja karena tahu di sana. Nah, untung kita Islam disebarkan para wali. Makanya wali tahu persis. Ketika mengembangkan konsep setelah Rasulullah, maka luhum fit Taurat matul kazar'in, seperti tanaman. Jadi tanam betul dengan cara Nusantara. Dari sampai akhirnya tanaman itu hari ini paling kuat di dunia. Akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa 'ala suqi yurji'u zurru'a liyaqitu bihim. Tanaman ini benar-benar kuat. Ketika dibawa ke pasar takut semua karena memenuhi pasar. Betapa orang Islam di seluruh dunia tahu kalau Indonesia yang sholat paling banyak Indonesia, masjid paling banyak Indonesia, hafal Quran paling banyak Indonesia, orang haji paling banyak Indonesia. Padahal kita paling jauh dari Rasulullah, sana jauh 9 jam naik pesawat. Kenapa? Karena nanamnya benar, kazar'innya benar, ditanam dengan cara sini. Nah, ketika nanam
Ya yang diurus siapa? Pertama kali karena mau ditanam di manusia, maka yang diurus adalah manusia. Makanya wali itu nata manusianya nggak main-main. Itu kan manusianya ditata, sistemnya ditata. Nah, penataan terberat manusia adalah ketika manusia ketemu dengan yang lain. Ketika manusia masih sendiri-sendiri, mudah natanya. Tapi manusia tidak bisa sendiri, dia makhluk sosial. Makanya manusia ini harus ditata dari awal. Loh, makanya setelah menanam Islam, para wali menata manusia. Cara menatanya apa? Ayo hidup bareng, yang rukun. Karena kamu nggak bisa hidup sendiri. Maka setelah menanam, Rasulullah menghidupkan konsep hidup bersama di Madinah, disebut dengan masyarakat Madani. Makanya para wali membangun konsep itu, membangun masyarakat Madani, hidup bersama dalam perbedaan apapun, perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan bangsa, pakai piagam Madinah. Yang berbeda agama lakum dinukum waliyadin, yang berbeda bangsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, yang berbeda kelakuan lana a'maluna walakum a'malukum. Nah, konsepnya cuma satu. Bagaimana itu bisa terjadi? Konsepnya adalah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua ini para pemimpin. Semua manusia itu pemimpin, gak ada lagi hamba, gak ada lagi raja, gak ada apa. Semua setara. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah ra'iyah, orang yang berbeda-beda tapi hiduplah saling bertanggung jawab. Nah, ra'iyah itu dipraktekkan di sini menjadi rakyat. Makanya orang Indonesia disebut rakyat karena apa? Konsep yang dianut adalah konsep ra'iyah, berbeda-beda tetapi saling tanggung jawab. Tidak mengenal lagi kasta, tidak lagi mengenal struktur yang tinggi bawah, enggak, sama semua. Yang tadinya raja, yang tadinya hamba, ini bisa duduk bareng, kan gitu. Yang tadinya hamba sahaya bisa pidato saya, bisa. Yang tadinya kamulo bisa pidato kulo. Yang tadinya abdi di Sunda, yang mundur jadi abdi mah bisa. Yang tadinya pukulun para dewa berubah menjadi ulun. Nah, konsep kita ini konsepnya ra'iyah, setara, saling tanggung jawab. Dalam bahasa Rasul disebut ra'iyah, bahasa kita disebut rakyat. Makanya rakyat ini sudah tidak mengenal kamu mau nasabnya siapa, turunannya siapa, itu urusanmu dengan keluargamu. Tapi ketika hidup bersama, semua harus patuh pada konsep bersamaan. Loh, makanya ra'iyah ini konsep paripurna. Tadinya adalah ya ayuhan nas, manusia. Ada yang belum selesai. Afrika Selatan belum selesai loh konsep manusia ini, yang kulit hitam masih dianggap bukan manusia. Di Arab masih belum selesai konsep manusia itu. Masih ada yang dianggap masyarakat rendah kalau bukan orang Arab. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha, aku bikin kalian laki-laki dan perempuan. Banyak yang belum selesai urusan laki-laki perempuan. Di Afghanistan perempuan keluar rumah karena muhrimnya tega. Di Arab orang melihat perempuan nggak dikasih hak yang sama, sekolah nggak boleh, mimpin nggak boleh. Di sini udah bebas. Laki-laki perempuan sekolahnya sama, doktor juga sama, bisa jadi rektor IAIN dulu kan. Ini semua, ini indahnya konsep ra'iyah. Sampai waja'alnakum syu'uban wa qabaila, itu juga bebas. Tidak lagi membedakan suku, membedakan bangsa. Puncak tertingginya apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Makanya sampean nggak pernah bertanya modelnya saya kayak gini, tapi karena saya dianggap ngerti urusan agama, saya duduk di sini. Jadi Tuhan itu berada dalam konsep tertinggi dalam tradisi ra'iyah. Makanya kita ini rakyat. Itu bisa mimpin, bisa dipimpin. Nah, di negeri ra'iyah itu khilafah nggak cocok.
Karena ro'iyah itu beda dengan people. Kalau people itu vox populi, vox dei, suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu dia mayoritas, dia menjadi diktator mayoritas, menindas. Makanya konsep ikhwan, konsep Hizbut Tahrir nggak bisa diterapkan di negeri ro'iyah. Kita juga bukan komunis, komunis itu proletar. Kalau proletar itu banyak diktator proletar. Lihat, kita ro'iyah aman, sekuat apapun kaum muslimin tidak akan pernah menindas pada yang lain. Itu ro'iyah, jadi rakyat. Dan satu-satunya negara muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ro'iyah untuk menata warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Kita ini sukses dunia. Makanya ro'iyah itu ditata betul zaman itu. Nah, ro'iyah itu nggak bisa berdiri sendiri, dia harus saling melengkapi, saling mengisi, saling membutuhkan. Nah, orang yang hidup dalam konsep saling membutuhkan di antara para ro'iyah disebut musyarakah, yang diadaptasi ke bahasa kita menjadi masyarakat. Makanya konsep musyarakah masyarakat itu indah sekali. Saya kiai ngajar sholat itu nutup aurat nggak bisa dipikir kiai, karena tutup aurat itu kain, urusannya pabrik kain. Dan dilala yang punya pabrik kain itu Cina. Makanya kiai jangan suka ngamuk sama Cinanya pergi, kita telanjang. Itu konsep musyarakah. Kenapa masjid ini bisa berdiri? Karena ada semen sama besi. Kiai bisa nyuruh bikin masjid, tapi berdirinya masjid karena besi sama pasir sama semen. Itu urusan industri. Makanya kiai tidak boleh anti industri. Kan itu. Di belakang situ ada tempat wudhu itu diurus kiai, tapi wudhu itu pakai air nggak bisa diurus kiai. Yang bisa urus air sanyo sama pipa. Wudhunya diurus kiai, pipa sanyonya diurus Mas Tio. Loh, ini konsep musyarakah. Haji begitu berangkat disuruh ke bank karena pilot gak menerima ONH. Makanya kiai jangan mengharamkan bank. Kalau banknya haram gak jadi pergi haji. Apalagi kalau sudah ke bandara pakai pesawat konsorsiumnya Yahudi sama Nasrani. Yahudi kamu matiin semua, hancur pakai dibunuh semua, renang kita. Loh, makanya begitu kita mengikuti konsep musyarakah atau masyarakat, kita saling mengisi. Makanya kiai itu wasatiyah, nggak ekstrim, hancur kafir, enggak begitu. Kecuali kiai freelance, nggak ada umatnya, biasanya yang gitu, umatnya subscribe. Dulu gitu. Nah, ini konsep musyarakah. Makanya agama itu nggak independen. Agama itu bertemu dengan yang lain. Makanya Rasulullah hanya menyatakan mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah dikasih ngerti urusan agama. Khairannya nakira. Khairan itu kalau nakira maknanya khairan kamilan, kebaikan yang sempurna. Nah, baik sempurna bukan milik manusia, itu milik Allah. Karena kalau manusia baik pasti nggak sempurna. Malam ini pengajian baik, karena apa? Ada banser yang jaga. Ada sampean yang duduk di situ. Kalau sampean nggak ada duduk di situ, pengajian ini namanya cek sound. Jadi kiai nggak boleh ngaku paling baik, karena baiknya kiai ada perangkat yang lain. Bahkan ada pohon naik masjid ini kan, kalau nggak pengajian. Iya kan, kita nggak ngerti, jangan-jangan pohon itu hidup dikencingi sama mahasiswa, kan nggak ngerti. Dulu itu agama. Makanya orang hidup doanya Allahumma barik lana makan. Kenapa bukan barikli? Karena makan itu urusannya banyak orang, gitu loh. Ini yang di atas ini kelapa, ini melibatkan banyak orang, nggak tahu yang manjat siapa. Jangan-jangan beruk, kan kita nggak tahu. Bro, ini kan makannya banyak, macam-macam. Bikin bumbu juga macam-macam. Makanan satu piring itu jutaan orang yang terlibat. Gitu. Nah, makanya terus kemudian kalau mau bikin konsensus bersama harus ada pembicaraan yang baik. Nah, membicarakan konsensus dengan pembicaraan yang baik
Al-Quran menyebut wasyawirhum fil amri, bermusyawarahlah. Maka kemudian kalimat musyawarah diadaptasi ke Indonesia. Nah kalau mau musyawarah ya ikut, terserah. Prosedur musyawarah dilewati. Pengen musyawarah jadi DPR ya maju aja daftar, cari teman yang banyak. Kalau nggak mau cari teman yang banyak ya beli yang banyak, nanti gitu aja. Ya rumusnya gitu, nggak akan ditanya kamu sukunya apa, turunan siapa, nggak ada yang nanya, karena konsep ro'iyah sudah melewati fase itu semua. Makanya kalau ada orang mengatakan kami nasabnya ini di negeri ro'iyah, nggak jalan, malah jadi perkara kan gitu. Karena pasti ribet. Orang nggak punya kemampuan tiba-tiba minta dapat posisi karena apa? Ini turunan, nah, kamu nggak bisa, orang itu udah lewat kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau ribut-ribut sekarang ini bukan karena apa-apa, karena nabrak konsep ro'iyah. Jadi kalau ngaku cucu Nabi tabrakan sama konsep Nabi kakeknya gitu. Kalau gitu, nah, makanya kan ini jadi rame di negeri ro'iyah. Kok tiba-tiba datang belakangan ini ya rame, karena ro'iyah udah menyelesaikan itu semua. Bendera la ilaha illallah baru datang ribut, padahal orang sini sudah tahlilan pakai la ilaha illallah. Dan itu orang kesini datang baru ribut jubah. Orang kita jubah udah dipotong, jubah sebagai baju syar'i dipotong, potongannya namanya syar'un. Karena nggak punya huruf ain, punya mau potong maka syar'un jadi sarung. Begitu sarung fleksibel, kalau mau cingkrang linting agak tinggi, kalau mau isbal turun ya plotrok gitu. Nah begitu kalian pakai celana ya pasti ribut. Kalau kepanjangan jelek, terlalu ke atas juga jelek. Tapi kalau sarung fleksibel, mau menceng gimana orang nggak ribut. Nah, itu. Jadi yang baru datang ini kadang nggak ngerti, kita udah menyelesaikan itu semua konsepnya berbeda. Nah, karena yang dulu nata itu para wali, maka daerahnya disebut wilayah. Nah wali-wali itulah yang akhirnya membangun wilayah. Salah satunya adalah Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Makanya kalau kemudian menjadi nama perguruan tinggi yang mengonsep perguruan tinggi yang namanya IAIN, itu pasti para orang-orang yang percaya wali, paling tidak pasti NU. Iya, jadi yang bikin IAIN itu mesti orang NU. Kenapa? Karena ngasih nama para wali. Orang-orang yang lain NU pasti nggak akan kasih nama, nggak percaya wali kok namanya dipakai. Jadi makanya saya dulu ketika sekolah pertama keluar dari pesantren, IAIN, dan saya ini mengenyam pendidikan IAIN terlama 22 semester. Makanya pinter. Lah itu lah. Jadi ngapain kali ini ribut-ribut? Kadang ini kan nabrak gitu lah. Sama dengan konsep syariat. Syariat itu syari, jalan besar, jalan tol, sudah jalan ke sana, tiba-tiba ada yang mundur kembali pada Quran sunnah. Orang udah jalan ke sana dia mundur, dia tabrakan. Sekarang Islam sudah bergerak, berjalan di bawah para ulama, sudah ini tiba-tiba ada yang kami tujuh, dia ribut, makanya nabrak. Kalau sudah jalan ke sana ada yang mundur. Nah, wali dulu nggak mundur begitu, maju, ketemu dengan orang Jawa yang nikah sama orang Jawa, ketemu dengan orang Sunda nikah sama orang Sunda, kan gitu. Ketemu dengan putranya Prabu Siliwangi nikah, bukan gitu. Makanya ada Rara Santang, Yang Santang, Walang Sungsang, itu bukan anaknya, itu ibunya, kan gitu. Saya Hidayatullah. Ini kan konsep-konsep yang luar biasa. Nah karena dulu yang nata itu para wali, maka teritorinya disebut wilayah, al-wali, al-wilayah. Nah wilayah itu yang akhirnya melebur menjadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Makanya konsep piagam Madinahnya adalah ketuhanan yang maha esa. Baru setelah ketuhanan itu kemanusiaan, karena unsur dunia ini pasti berurusan dengan manusia. Pabrik kursi urusan bokong manusia, pabrik larutan penyegar urusan manusia, panas dalam, urusan sedotan karena manusia bisa nyedot pakai mulut. Industri gede itu karena manusia, bikin sound karena kupingnya manusia, bawa pohon ke sini karena matanya manusia, bikin pabrik pempes karena ekeknya manusia. Jadi mana dunia ini? Makanya urusan kedua adalah kemanusiaan. Kemanusiaan itu nggak bisa independen karena dia pasti melibatkan unsur yang lain, maka harus ada persatuan. Ngaji kalau nggak bersatu sama tukang son dimatiin, selesai enggak. Bikin anak kalau nggak ada persatuan nggak jadi. Loh, kan gitu. Ini tuh Banser itu bersatu sama orang Cina. Polisi, TNI, Banser itu kan nggak ada bedanya. Bajunya sama, durengnya. Yang membuat perbedaan kan tulisannya. Banser, polisi, TNI. Itu semua hasil pabrik mesin bordir, mereknya Butterfly, buatan Cina. Sama dengan orang ngaji berbeda-beda, WhatsApp berbeda-beda, merek handphonenya Samsung, sama aja. Bersatu, maka persatuan. Nah, persatuan itu hanya bisa terjadi kalau ada supremasi kesetaraan. Makanya yang bisa mensetarakan persatuan dan manusia harus dihargai perbedaannya, dihargai harkat martabatnya. Cara menghargainya sama ratakan dalam konsep ro'iyah, makanya menggunakan konsep kerakyatan. Tapi kerakyatan itu butuh keluasan jiwa. Orang bisa memahami perbedaan itu butuh keluasan hati, butuh sifat uluhiyah yang ada di dalam dada. Nah, sifat menerima dan uluhiyah untuk menerima perbedaan, mengembalikan semua kepada Tuhan, itu dalam bahasa agama disebut hikmah. Makanya kerakyatan itu dipimpin oleh hikmah. Itu pun masih harus ada kebijaksanaan, jangan cuma bijak sini, bijaksana juga, jangan cuma Islam yang sama Islam itu bijaksana. Itu pun masih harus dimusyawarahkan, itu pun masih harus pakai perwakilan. Konsep itulah yang akan mengarah kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini konsep yang gak main-main. Makanya banyak sekali orang baca Pancasila itu salah, karena ini sakral, intisari kehidupan yang dipraktekkan setelah Rasulullah, jiplak persis. Jadi kalau sampai mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, contoh terbaik, orang Indonesia nyontoh komplit, nggak cuma jenggotnya doang, tapi cara hidup bersamanya dicontoh persis. Konsep ro'iyah diberlakukan, konsep musyarakah diberlakukan, musyawarah diberlakukan, persatuan NKRI diberlakukan. Makanya dengan konsep Pancasila dan NKRI ini uswah betul dari Rasulullah, hanya bahasanya beda, digali dari bahasa lokal. Makanya NKRI selamat bisa menjamin perbedaan. Arab satu bangsa bisa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara, tapi kita puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Siapa lagi si paling nyontoh? Jadi makanya NKRI itu diberkahi karena nyontoh Rasul, lu pakai bahasa yang sama. Kerakyatan, rakyat, musyarakah, masyarakat, musyawarah diberlakukan semua. Adil, adlun, adab, bahasa Arab semua itu. Makanya kalau dia mengatakan Pancasila tauhid, suruh duduk sini, ajari pelan-pelan. Jadi jangan gitu nih ya. Konsep-konsep hidup bersama yang harus dijaga. Makanya kita sekarang merasakan nikmatnya Islam Indonesia.
Indonesia. Lah itu pentingnya belajar dari titik dasar sejarah atau sejarah atau ilmu pohon. Tapi kalau hadirnya cuma qasidah, nggak ketemu yang begitu-begitu tadi. Karena langsung anta samsun, anta badrun, itu rembulan, nah ya. Nggak ketemu konsep-konsep dasar dalam ilmu pendidikan, nggak ketemu karena langsung asrokol kaurubuti aja, nggak ketemu. Jelas. Makanya tradisi ilmiah itu penting di dalam agama Islam. Jadi nggak boleh terus kemudian belajar ke satu orang yang bodoh lebih utama daripada ke 70. Nggak boleh begitu lah. Kalau kehilangan ilmu terus Islam mau jadi apa? Jadi gerombolan, cuman gerak-gerik toh. Itulah, itu pentingnya belajar ilmu. Jadi jangan ini. Nah, orang-orang yang meletakkan dasar-dasar ini orang-orang yang mendapat kedudukan privilege khusus dari Allah. Yang disebut apa? Disebut la taqulu lima yutalu fi sabilillahi amwat. Bal ahya'un, masih hidup. Orang-orang mendapat predikat sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah tadi masih hidup, masih bal ahya'un, masih hidup. Walakin la yash'urun, tapi kamu nggak ngerti. Ada yang inda rabbihim yurzaqun. Nah, karena masih hidup, kamu jangan main-main. Jangan kamu ganti kuburannya, jangan kamu ganti makamnya. Pasti masalah kan, orangnya masih hidup dan di bawah sana masih hidup. Makanya sekarang ribet kalau ada orang-orang itu karena bal ahya'un. Nah, orang yang masih hidup ini kita punya tugas, walladzina ja'u min ba'din yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanil ladzina sabaquna bil iman. Orang-orang ini disebut sabaquna bil iman. Nah, sabaquna bil iman inilah yang membawa kita ke nalar pertemuan antara masa lalu dan masa depan yang disebut siratal ladzina. Makanya siratal mustaqim, ada siratal ladzina. Nah, alladzina itu siapa? Makanya di sana Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya wal mursalin, siratal ulama wal sholihin, siratal syuhada. Panjang itu alladzina, isinya banyak orang. Makanya alladzina yang bergelar sabilillah itu masih hidup, maka jangan diganti-ganti, sejarahnya jangan dirubah, juga boleh. Makanya yang rubah-rubah itu maghdub. Oke, maghdub. Nah, kenapa di situ maghdub itu maknanya Yahudi? Karena yang punya hobi berubah-berubah gitu adalah Yahudi. Coba sampai ngaji tafsir, maghdub kan maknanya Yahudi juga. Yahudi, makanya karena mereka hobi mengganti-ganti itu. Makanya ilmu tafsir dari dulu menyebut maghdubi alaihim itu Yahudi. Penting dipahami. Ya, jadi sejarah ini masih, makanya orang harus ceritakan sejarahnya, ceritakan ini. Nah, konsep itulah yang menghasilkan wilayah. Nah, tentang Sunan Gunung Jati nanti kapan-kapan bisa kita jelaskan, karena sekarang cuma waktunya malam ya, nanti dulu cukup sampai di sini. Cuma kalau mulutan itu konsepnya ada dua sampai besok pecah. Ada mulutan pidato kayak gini. Mulutan pidato ini mulutan model baru. Mulutan model baru, mulutannya siapa? Sayyid Salahuddin Al-Ayyubi ketika ditantang perang oleh Pangeran Richard bahwa kita akan perang terakhir ya Salahuddin di padang Antokia. Mati ya sekarang, hidup ya sekarang. Oke. Nah, begitu perang beneran, mau persiapan perang, pasukan Sayyid Salahuddin Al-Ayyubi grogi. Maka harus dibangkitkan semangatnya. 3 hal yang harus dibangkitkan: semangat agar tidak takut mati, semangat hatinya tenang, dan tahu sejarah Rasulullah. Agar tahu sejarah Rasulullah, dilombakan menulis manakibnya Rasulullah, dibacakan di depan pasukan. Itulah awal maulid Nabi, ada pidato. Yang kedua, diajak zikir biar hatinya tenang, torekoh dikuatin. Kemudian dijak ziarah ke makam para syuhada agar gak takut mati. 3 hal itulah yang memenangkan perang terakhir di Antokia. Salib Golgota dibakar oleh pasukan Sayyid Salahuddin
dan semenjak itu mulutan ada pidato. Nah mulutan yang asli itu apa? Makan. Iya, maulid yang asli itu apa? Makan. Kenapa? Karena sahabat itu tanya ke Rasulullah, kau puasa ya Rasul? Iya. Puasa apa ya Rasul? Kelahiranku saya puasa, saya terima kasih bersyukur pada Allah telah dilahirkan. Begitu sahabat tahu Rasulullah puasa, pulang bawa masak di rumahnya masing-masing untuk diantarkan ke Rasulullah nanti sore hari ketika Rasulullah berbuka. Maka kemudian ketika Rasulullah menjelang berbuka, makanan banyak sekali di depan Rasulullah. Ada yang bilang, kamu masak apa? Oh saya masak ketoprak. Kamu apa? Gulai. Kamu apa? Oh saya tongseng. Lama saya nggak makan mie ayam, nanti saya minta ayammu ya. Lama saya nggak makan tongseng, minta tongsengmu ya. Saling mengincar para sahabat untuk bergantian, saling tukar menukar makanan. Yang ditunggu sebenarnya apa? Yang ditunggu itu adalah Rasulullah keluar berdoa, Allahumma barik lana. Begitu Rasulullah berdoa Allahumma barik, maka makanan itu berubah menjadi makanan barokah. Dimakan dagingnya menjadi daging barokah. Daging barokah nggak dibakar sama api neraka. Maka barik lana terusannya waqina ada dana. Makanya setelah dimakan, makanannya barokah, sebagian dibawa pulang namanya berkah. Itu asli mulutan. Nah makanya nenek moyang kita kalau mulutan pasti keluar makanan yang enak. Karena tabarruk. Lah apa makanan bisa nyimpen doa? Ya bisa, jangankan makanan, kaset aja nyimpen suara. Syuting nyimpen gambar. Makanya kalau sampean punya masalah, ambil makanan. Cinta kok ditolak, titipkan doa di makanan. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kasihkan I love you. Nah itu makanya calon kepala desa, calon wali kota dulu nggak berani makan makanan kalau nggak tahu juntrungnya. Jangan-jangan isinya doa linggis, masalah. Jadi, dan makanya konsepnya dari dulu nenek moyang kita bawa makan karena bertabarruk gantian. Makanya mbak-mbak ini, ibu-ibu ini paling bagus kalau pinter doa, karena makanan bisa menyimpan doa. Punya anak nggak nyantol diajari ngaji apa ya, bacakan ya Fatahu ya Alim, kasih air tiupkan, minumkan. Punya anak nggak sehat, bacakan ya Hayyu ya Qayyum, sebul air. Punya anak kok kelahi aja ya bacakan ya Allah ya Latif. Punya suami kok ingin nikah lagi, bacakan ya Rahman ya Rahim. Iya, terus diinstal lagu kenangan berdua. Hanya dirimu yang bisa membuatku tenang, tanpa dirimu aku merasa hilang dan sepi. Angkat cuk itu kasih. Loh, makanya berkat itu penting. Makanya nenek moyang kita dulu setiap acara tabarruk makanan tabarruk, makanya bikin yang enak-enak. Lah orang sekarang nggak paham, bikin nggak enak, makanya ketika waktunya dimakan nggak enak, bawa pulang kasih ayam, akhirnya ayamnya yang barokah. Loh gitu ya, kayak gini. Makanya besok lagi kalau mulutan jangan sepi begini. Makanannya yang banyak. Kalau pidato aja bisa di acara yang lain, tapi maulid makanan yang enak keluar, ibu-ibu yang bikin. Borong Indomaret semuanya, coklat apa, kasih pohon pisang tertusui apa jarum bab selidi-lidi kasih uang gitu. Ini ramai kayak di tempat saya. Kalau mulutan ramai. Besok tanggal 28 kalau pengen hadir semua tak undang ke sana. Ada durian 2 truk. Loh ya mulutan depan saya ada durian 2 truk. Ada potong sapi entah berapa, potong kambing entah berapa. Maskotnya itu besok ikan 2,5 kintal. Ikan paimo namanya. Apa bahasa Arapaima.
ikan Amazon 2,5 kintal mau saya potong besok pas mulutan, harganya 350 juta. Loh ya untuk Rasulullah ngapain kita mikir-mikir? Ayam yang saya potong, ayam yang juara semua, rata-rata di atas 50 juta harganya, ada yang 150 juta, ayam tarung semua. Potong bikin ingkung ayam. Makanya kalau ingin merasakan ayam mahal, mulutan tempat saya besok tanggal 28. Jadi nggak sepi begini mulutannya. Ini sih mulutannya fukorok masakin, bikin yang rame. Bila perlu ada yang lempar uang dari atas, nanti uangnya barokah, bikin beli makanan, makanannya barokah. Kalau gitu, jadi jangan dikira, karena menitipkan makanan barokah itu luar biasa penting. Zikir, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pulang dari tempat zikir lihat bokong, wow, hilang. Tapi kalau makanan barokah awet tersimpan di dalam tubuh, makanya iblis paling jengkel sama berkat itu. Karena apa? Menghilangkannya susah. Itu tradisinya santri. Makanya dari dulu kalau mulutan pasti keluar makanan yang enak. Mulutan pidato, ini mulutan model baru. Ketahuan kalau nggak punya makanan. Iya, mulutannya fukorok masakin. Kumpulin aja uang 50 juta itu. Terus memborong di Al Jazeera berapa talak, berapa baskom, biryani, enak. Minumnya Agni, enak. Atau pakai nasi lokal, bakso paling enak gitu. Masakan paling enak, restoran 1000 rasa, borong ke sini. Atau pakai makanan Jepang, enak. Jangan sepi begini mulutan, sepi. Sedih ya. Ya. Jadi di foto juga semangat kalau. Ya, diulang lagi besok Surambi itu makan yang enak, keluar semua orang sekampung pasti datang. Ada duit 5.000-an aja ditusuk-tusuk beli, kasih pohon pisang. Kalau nggak ada styrofoam lah, ini penting. Besok begitu. Nenek moyang kita dulu kalau maulid gembiranya luar biasa, karena menyambut apa kegembiraan dapat iman. Nggak sepi gini ya. Doakan tahun depan mulutannya rame, ada makanan yang enak. Tahun sebut jadi takdirnya mana, ketua pelaksananya mana ya besok Allah karim. Ya udah gitu aja ya, pokoknya yang penting itu paham. Jadi problem-problem keumatan, jadi kalau kita nggak mudah atas nama Rasul, kita lihat dulu Rasul itu bisa diteliti secara ilmiah. Jangan mengatasnamakan selalu atas nama, tapi prakteknya nggak ada satupun. Jadi Rasulullah kan keseringan begitu. Wah, begitu sih orang ini gimana maunya? Kisruh aja ya Allah. Akhirnya lama-lama lawan kan yang kisruhin, lawan begitu melawan, ribut ini adu domba, apalagi. Pokoknya doakan aja semoga umat Rasulullah nanti ketemu dengan Rasulullah, semua dapat syafaat dengan Rasulullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu min ba'di wajhika karim wa 'ala sultan. Allahumma iftah 'alaina fathan 'arifin wa dhakkirna wa ya baik umatna li syekh syekh wa
جل سوء وزن واغفر له وارحمه لا تفتن معنا واغفر لنا ونظلم قبل مرتبنا بالجلال اللهم صل على محمد وقول يا رسول الله فاقم معنا الى ربك وبيت الارضيه فادخلي بعبادك جنه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحه وإلى الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد